Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sumpah Prabu Brawijaya V dalam pelariannya. Dikutip dari manusialembah.com Desember 2017. Pada masa akhir kerajaan Majapahit tahun 1400 Masehi, kerajaan mengalami pasang surut di dalam pemerintahan Prabu Brawijaya V. Putra Brawijaya V yang bernama Raden Patah mendirikan kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak, yang menjadi kerajaan besar di Jawa. Brawijaya gagal membujuk Raden Patah untuk kembali ke kerajaannya dan menolak jika kerajaan Demak menjadi bawahan kerajaan Majapahit. Berawal dari pemberontakan menantunya sendiri, Prabu Brawijaya pindah ke kerajaan Demak. Raden Patah bermaksud mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam, tetapi Prabu Brawijaya menolak ajakan Raden Patah. Prabu Brawijaya tidak ingin terus berdebat yang akan mengakibatkan peperangan dengan anaknya sendiri. Akhirnya memilih jalan untuk melarikan diri bersama pengikutnya ke Karanganyar. Ada beberapa peninggalan Prabu Brawijaya di masa pelariannya. 1. Candi Sukuh, berada di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar. Di sini Prabu Brawijaya dan pengikutnya membangun Candi Sukuh dan tetap memeluk agama Hindu. Sebelum candi selesai, pasukan Demak kembali mengejar sang Prabu yang membuatnya berlari ke timur. 2. Candi Ceto, berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Di sini Prabu Brawijaya membangun Candi Ceto. Di sini dia dikejar pasukan dari Cepu di bawah pimpinan Adipati Cepu yang menaruh dendam lama. Prabu lari ke arah Gunung Lawu. 3. Bulak Peperangan, berada di lereng Gunung Lawu. Di lokasi ini konon terjadi pertempuran antara pengikut Prabu Brawijaya dan pasukan yang mengejarnya. Geram karena terus dikejar pasukan Cepu, dalam persembunyiannya di puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu. Sawijining ana anggone uwung Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinaraksa jroning Gunung Lawu, bakale kengeng nasib cilaka lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu. Jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Sampai sekarang, tuah sumpah raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya masih diikuti oleh orang daerah Cepu, khususnya keturunan Adipati Cepu. Dalam pertapaannya di Gunung Lawu, Prabu Brawijaya ditemani oleh abdi dalem setianya, Sabto Palon dan Noyo Genggong. Di sekitar puncak Gunung Lawu ada beberapa tempat yang pernah digunakan oleh Prabu Brawijaya, yaitu 1. Sendang Derajat. Mata air ini dulunya adalah tempat pemandian Prabu Brawijaya V. Air ini dipercaya memiliki khasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. 2. Sendang Panguripan. Air ini pernah dimanfaatkan oleh Prabu Brawijaya dan kini dipercaya memiliki kekuatan magis. 3. Sumur Jalatundo. Sumur Jalatundo merupakan gua vertikal sedalam 5 meter yang dipercaya sebagai tempat Prabu Brawijaya V menerima wangsit selama di Gunung Lawu. Raden Patah yang belum kehabisan akal mengutus penasehat Keraton Demak, yaitu Sunan Kalijogo, untuk memberikan pencerahan mengenai agama Islam kepada ayahnya.
Sunan Kalijogo pergi ke tempat pesanggrahan Prabu Brawijaya di Gunung Lawu. Sunan Kalijogo berhasil memberikan pencerahan kepada sang Prabu yang akhirnya bersedia masuk Islam. Masuknya Islam Prabu Brawijaya menyebabkan kemurkaan Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Keduanya yang tidak bisa berbuat banyak di hadapan Sunan Kalijogo akhirnya pergi meninggalkan Prabu Brawijaya dan bersumpah akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi. Prabu Brawijaya pun menjalani tapa brata hingga akhirnya muksa di salah satu puncak Gunung Lawu, yaitu di puncak Hargodalem. Sedangkan puncak Hargodumiling dipercaya menjadi tempat muksa Sabdo Palon. Ada versi lain yang menceritakan tentang pelarian Prabu Brawijaya ke Gunung Lawu, dan kisah ini juga masih dipercaya masyarakat sekitar turun-temurun. Konon diceritakan bahwa Prabu Brawijaya pergi sendiri ke Gunung Lawu untuk menghindari pasukan Demak dan Cepu. Di tengah perjalanan menuju gunung, dia bertemu dengan dua orang kepala dusun di kaki gunung bernama Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Mereka menemani sang Prabu untuk mengasingkan diri di Gunung Lawu. Karena kesetiaannya kepada sang Prabu, Dipa Manggala diangkat menjadi penguasa Gunung Lawu hingga ke barat meliputi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, ke timur meliputi Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara hingga pantai utara. Dipa Manggala membawahi seluruh makhluk gaib dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Sedangkan Wangsa Manggala diangkat sebagai patih dengan gelar Kiai Jalak. Sampai akhir hayat Prabu Brawijaya moksa di Gunung Lawu. Kedua kepala dusun ini melakukan tanggung jawab yang diberikan sang Prabu untuk menjaga Gunung Lawu. Hingga kini Gunung Lawu masih sering dikunjungi oleh pelaku spiritual yang masih menjaga kebudayaan hingga kini. Salah satu kebudayaan yang masih dijalankan sampai saat ini adalah tradisi malam 1 Suro atau 1 Muharram dalam penanggalan Islam. Tradisi memperingati malam 1 Suro di Gunung Lawu telah berlangsung turun-temurun dan selalu dijaga keberadaannya oleh masyarakat sekitar, terutama masyarakat Jawa. Tidak hanya terbuka untuk masyarakat sekitar, panorama alam Gunung Lawu juga memikat mata para pecinta, khususnya pendaki di Pulau Jawa. Demikian kisah sumpah Prabu Brawijaya V dalam pelariannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.